apa namanya, janji Bapak Gubernur. Janji Bapak Gubernur Ya, Bali. janji Bapak Gubernur Bali pada saat kami ulang tahun yang ke-43, beliau apa namanya baru tahu bahwa di Bali itu ada PDDI. PDDI. Kemudian saya sampaikan bahwa mereka ini sudah pendonor sepuh, sudah banyak sekali. Mereka pernah berdonor, istilahnya sudah berdream-dream, berblek-blek mereka berdonor. Baik. Tetapi di masa tuanya mereka tidak mendapat penghargaan apa. Pemirsa masyarakat Bali yang saya cintai dan saya sayangi, jangan takut berdonor darah. Donor darah itu sehat banget. Baik. Saya buktinya. Kalau boleh tahu kenapa Bapak bisa terjun ke dunia donor darah ini? Apakah ada tujuan tertentu atau memang dari hati nurani itu tulus ingin membantu masyarakat yang membutuhkan darah khususnya, Pak? Halo pemirsa, selamat datang di Jarak Podcast. Pada hari ini, Minggu 30 Oktober 2022, saya sedang berada di The Keranjang, Bali, di mana akan dilaksanakan kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun PDDI ke-44 tahun, sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dalam perayaan HUT PDDI ini akan dilaksanakan kegiatan donor darah yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Pemirsa tentu saja ingin mengetahui lebih luas mengenai PDDI Bali ini. Langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Ketua PDDI Provinsi Bali, Bapak Ketut Pringgantara. Om Swastiastu, Bapak Ketut Pringgantara. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Sehat, bahagia, dan sejahtera. Sejahtera tentunya. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu pemirsa yang ada di seluruh Nusantara. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kali ini saya bersama Ketua PDDI Bali, kita akan berbincang-bincang tentunya mengenai apa sih PDDI ini dan bagaimana kontribusinya terhadap negeri kita tercinta Indonesia ya Bapak Ketut ya. PDDI ini adalah apa Pak? Boleh dijelaskan kepada pemirsa semua yang ada di rumah maupun ada dimanapun sedang berada hari ini? Baik, PDDI itu lahir pada tanggal 20 September tahun 1978. Jadi kami berusia sudah 44 tahun. 44 tahun? Ya, sudah usia cukup matang. Nah, apa sih itu PDDI? PDDI itu sebenarnya adalah lembaga kelompok mereka para pendonor. Para pendonor? Para pendonor Indonesia yang sehat, yang cerdas, yang berkarakter dan berbudaya. Baik. Jadi PDDI itu lahir adalah dulu di Jakarta itu sebagai bentuk apresiasi kepada para pendonor yang melakukan tindakan kemanusiaan di Jakarta saat itu. Baik. Itu. Tapi yang utama sekarang adalah bagaimana menjaga stok darah itu agar aman di PMI. Baik, kalau boleh dijelaskan kepada masyarakat, PDDI itu singkatan dari apa, Pak? Baik. Nah, inilah masyarakat belum paham betul, ya. Dikira PDDI itu adalah barang baru istilahnya. Baik. Padahal PDDI itu sejak 44 tahun sudah ada di Jakarta, di Indonesia. Kita didirikan oleh para sesepuh kita, para pendahulu kita pada tanggal 20 September tahun 1978. PDDI itu adalah Perhimpunan Donor Darah Indonesia. Baik. Di seluruh kabupaten kota sudah ada. Baik. Di Tepatnya di seluruh Indonesia. Dan Bapak sebagai Ketua PDDI di Provinsi Bali. Ya. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Ketua PDDI ini, Pak? Menjelang 5 tahun. Menjelang 5 tahun. Menjelang 5 tahun, ya. Cukup lama berarti, Cukup Pak? Lama, ya. Kalau boleh tahu kenapa Bapak bisa terjun ke dunia donor darah ini? Apakah ada tujuan tertentu atau memang dari hati nurani itu tulus ingin membantu masyarakat yang membutuhkan darah khususnya, Pak? Saya sebenarnya menjadi Ketua PDDI Bali ini sebenarnya kecelakaan. Kecelakaan? Kecelakaan sebenarnya. Karena organisasi ini adalah organisasi nirlaba. Yang non politik, yang non company, yang non macam-macam gitu. Baik. Tidak ada urusan keuangan segala macam. Ini adalah organisasi betul-betul organisasi ngayah. Mengabdi kepada kemanusiaan. Baik. Jadi kesiapsiagaan sebagai seorang pendonor itu adalah upaya untuk membangun karakterisasi masyarakat Bali utamanya kita menyentuh anak-anak muda agar mau berdonor gitu. Mau berdonor darah. Karena di usia 17 tahun itu wajib hukumnya ketika seseorang itu harus berdonor gitu. Family itu all family, kemudian little family, utamanya mereka yang sudah menikah itu. Baik. Pasti mereka itu akan melahirkan. Jadi wajib mereka keluarga itu untuk untuk mengajak keluarga besarnya untuk berdonor. Nah, pemirsa, kita juga wajib mengetahui dari PDDI ini berarti ada hubungannya dengan PMI, Pak ya?
Tentu saja ada. Nah, boleh dijelaskan Bapak kepada seluruh pemirsa apa ini hubungan dari PDDI dan juga PMI dan keterkaitannya dalam kontribusi untuk donor darah ini, Pak? Begini, PDDI lahir adalah sebagai bentuk wadah daripada para pendonor Indonesia. Baik. Kemudian Palang Merah ini adalah tempat untuk apa? Pengolahan darah itu sendiri. Atas nama negara, lembaga negara yang ditugaskan untuk urusan mengambil darah itu sendiri. Terus yang kedua, hubungan dengan kita adalah PDDI itu adalah mitranya Palang Merah Indonesia. Kami yang punya pendonor, kemudian Palang Merah Indonesia itu sendiri petugasnya itu yang mengambil darah kita. Mengambil darah. Nah, intinya adalah mutualisme ini harus bekerja sama. Kami yang punya pendonor, mereka yang mendistribusikan darahnya, kemudian kerjasama ini sudah ada sejak lama sekali. Bahkan pendirian PDDI itu diawali oleh tokoh-tokoh PMI itu sendiri. Baik, luar biasa. Berarti untuk kedepannya dari PDDI dan juga PMI akan terus bersinergi, Pak ya, untuk bersama-sama melakukan acara donor darah agar bisa membantu seluruh masyarakat yang memerlukan darah tentunya. Baik, kita memang setiap saat berkoordinasi dengan pihak PMI agar agar kerjasama ini saling menguat, saling mengakar. Untuk apa? Sebenarnya untuk membantu ketersediaan stok darah di beberapa rumah sakit. Nah, ini harus kita tetap jaga karena apa? Selama ini kekurangan darah pada saat ini karena apa? Karena limit komunikasi kita antara pendonor dan resipien ini yang kurang berjalan. Makanya kami bentuk sekarang unit-unit donor darah. Ada beberapa kelompok-kelompok unit darah. Jadi kami bangkitkan di situ, kami berikan support, kami nutrisi batinnya, ajak kelompok di situ, berikan penghargaan. Untuk apa? Agar lentera donor darah ini hidup semarak di seluruh Bali, sehingga cahaya kebajikan ini semua berjalan dengan baik. Baik, luar biasa. Dan kita semua harus berterima kasih ya pemirsa kepada PDDI dan juga PMI dan juga para donatur darah. Ini bisa dikatakan sebagai pahlawan bangsa juga Bapak ya, karena turut membantu gimana caranya untuk tetap menjaga kapasitas atau persediaan darah untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Baik, nah sejauh ini mungkin kita tahu, seperti saya sendiri juga nih, saya belum pernah sama sekali donor darah nih Pak. Ya. Karena ada rasa takut apakah sakit atau bagaimana, boleh dijelaskan kepada pemirsa, mungkin ada yang masih takut sampai saat ini untuk donor darah Pak. Saya tegaskan sekali lagi ya, prinsip kita itu ngayah. Risiko hidup itu apa? Capek, sakit, bahkan mati. Baik. Jadi rasa sakit itu akan terbayar ketika kita ada kebahagiaan bisa membantu sesama. Baik, benar sekali. Saya tegaskan kepada masyarakat luas bahwa jangan sampai takut berdonor darah, apalagi di katakanlah pasca pandemi ini. Baik. Jadi kita harus bersama-sama membantu sesama untuk kemanusiaan untuk donor darah. Sakit, ditusuk jarum, ya sakit memang. Tidak sakit. Tapi pada intinya ketika lebih besar harapan kita mengabdi kepada kemanusiaan, itu yang kita harapkan. Baik, bisa membantu sesama. Begitu, Pak, ya? Itu harapan kita. Nah, untuk dari PDDI Bali sendiri, itu event atau kegiatan yang diselenggarakan rutin itu kegiatan apa saja, Pak? Kegiatan atau event-event rutin yang kami lakukan adalah ada 3. Ada 3. 1, ada program namanya Ghost to Campus. Ghost to Campus. Ya, kami datangi kampus-kampus terdekat, kami edukasi mereka. Kaum-kaum calon intelektual yang handal, yang cerdas dan berkarakter ini kita ajak ke situ. Jadi untuk menumbuh kembangkan donor darah ini menjadi lifestyle. Menjadi gaya hidup. Baik. Terus yang kedua, kami datang kemana lagi? Ke Ghost to Banjar. Ke Banjar kami dekati, kemudian ada donor berbasis desa adat. Ya, kami datangi Bapak Klian, Bapak Jeruban Desa, kita ajak ngobrol di situ. Jadi kita akan tahu di titik mana sebenarnya kelemahan kita, apa yang kita butuhkan sesungguhnya. Terus yang ketiga, apa yang paling terbesar adalah selalu mengadakan seminar-seminar, mengadakan kelompok tertentu, kita berhubungan dengan berbagai kelompok-kelompok tertentu, kita jadikan satu, kita berikan pemahaman, kita sublimasi hatinya, kita nutrisi hatinya. Untuk mau melakukan donor darah. Jadi intinya begini, donor darah tadi seperti lifestyle, katakan seperti itu, mari kita jadikan donor darah ini satu sebagai gaya hidup, lifestyle, mari kita jadikan donor darah sebagai budaya bangsa. Nah, ini spirit ini yang saya kembangkan hari ini. Kebetulan pada hari yang berbahagia ini, kita telah melewati fase hari merayakan ulang tahun yang tadi, PDDI yang ke-44, kemudian ada yang namanya Hari Sumpah Pemuda, kita rayakan. Kemudian kita menyambut Indonesia sebagai G20, Indonesia menjadi tuan rumah. Nah, ini makanya kita persembahkan darah-darah kita kepada masyarakat
Dan ini untuk apa? Untuk memberikan dorongan moral kepada mereka. Baik. Bahwa mereka mau berbagi. Baik. Rasa cinta, rasa berbagi itulah kita wujudkan sekarang lewat apa? Lewat donor darah. Donor darah. Nah, kemudian untuk selama ini PDDI sudah banyak sekali berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat tentunya dengan memberikan darah kepada rumah sakit yang ada di Bali khususnya. Nah, pertanyaan saya dari pemerintah, apakah ada apresiasi atau tanggapan dari pemerintah? Boleh diceritakan, Bapak? Ada dua tanggapan saya. Satu, tanggapan apresiasi yang besar kepada para pendonor kita itu ada yang namanya penghargaan. Penghargaan itu tidak sembarang penghargaan. Baik. Mereka yang sudah berdonor 10 kali, mereka dikasih penghargaan 10 kali, kemudian yang 25 kali, kemudian yang 50 kali, yang 75 kali, dan yang 100 kali. Yang top most-nya ini yang 100 kali ini, 100 kali. Ya kita dari masing-masing provinsi ini kita dikumpulkan, mereka yang sudah 100 kita mendapat penghargaan langsung. Baik. Namanya Satya Lancana Presiden. Baik. Nah, yang kedua, penghargaan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah penghargaan sikap dan moral kita. Namun pada hari ini yang saya tunggu adalah janji Bapak Gubernur. Janji Bapak Gubernur Bali. Janji Bapak Gubernur Bali pada saat kami ulang tahun yang ke-43, beliau baru tahu bahwa di Bali itu ada PDDI. Kemudian saya sampaikan bahwa mereka ini sudah pendonor sepuh, sudah banyak sekali. Mereka pernah berdonor, istilahnya sudah berdream-dream, berblek-blek mereka berdonor. Baik. Tetapi di masa tuanya mereka tidak mendapat penghargaan apa. Nah, janji Pak Gubernur mengatakan akan menerbitkan kartu khusus bypass kepada para pendonor kita yang sudah sepuh ini, biar langsung bisa direct untuk mendapatkan pengobatan langsung dari rumah sakit. Baik, berarti sampai saat ini belum terselenggarakan untuk belum terrealisasi. Belum terrealisasi. Ya. Baik. Nah, untuk itu kita juga berharap nanti supaya Bapak Gubernur mungkin bisa menonton podcast kita hari ini, Pak, ya. Supaya bisa segera terrealisasikan untuk kartu sehat. Kartu sehat untuk para pendonor yang sudah 100 kali. Baik. Nah, untuk kedepannya bagaimana harapan Bapak Ketut kepada seluruh masyarakat agar selalu mempunyai semangat untuk melakukan donor darah, Pak? Bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat. Masyarakat Bali yang saya cintai, yang saya sayangi, dengan penuh kasih sayang, mari kita jadikan donor darah ini sebagai yadnya. Dalam bahasa Weda disebutkan sebagai manawasewa, madawasewa. Melayani manusia sama dengan melayani Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita belajar banyak sekali saudara kita yang membutuhkan darah. Baik. Yaitu ada pada saat mereka yang ibu hamil, pada saat mereka ada tindakan operasi BTKV namanya, bedah torak kardiovaskular, banyak sekali membutuhkan darah. Kemudian mereka yang accident, kecelakaan, kemudian mereka yang kena cancer, sakit jantung segala macam. Itu bentuk ladang pengabdian yang harus kita bantu di situ. Baik. Nah, sekaranglah tiba saatnya pada saat generasi muda merayakan hari ulang tahun Sumpah Pemuda yang ke-94 ini, mari kita jadikan ini sebagai ladang pengabdian yang kuat untuk membantu masyarakat luas dengan cara apa? Dengan cara berdonor darah. Itu satu. Terus yang kedua, Titiang Ketut Peringantara mengajak masyarakat luas, Pering Banjar, dimanapun kita berada. Mari kita bersatu padu, unity, purity and divinity. Bersatu dengan kerendahan hati, kemurnian hati. Kita ngayah kepada bangsa dan negara lewat blood donation, lewat donor darah. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ketut Peringantara. Terima kasih kembali. Dan untuk selanjutnya, mungkin Bapak bisa menekankan bahwa donor darah ini berdampak juga untuk kesehatan, agar pemirsa semuanya tidak takut lagi untuk donor darah, Pak. Baik. Pemirsa masyarakat Bali yang saya cintai dan saya sayangi, jangan takut berdonor darah. Donor darah itu sehat. Sehat banget. Saya buktinya. Dan teman-teman yang lain sudah banyak sekali merasakan manfaatnya donor darah. Tapi manfaat yang paling utama adalah kita sehat, yang menerima, resipien, penerima darah kita juga akan sehat. Baik. Nah, mutualisme ini kita jaga, kita kembangkan, kita satukan dalam satu kasih, sehingga peran PDDI di sana adalah luar biasa, membantu. Utamanya, saya berharap Niki, kaum muda Indonesia yang sehat, yang cerdas, berkarakter, berbudaya. Ayo bersama-sama, di mana ada beberapa tempat untuk berdonor, mari jadikan donor darah sebagai ladang pengabdian untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Baik, terima kasih banyak Bapak Ketut Peringantara selaku Ketua PDDI dari Bali. Dan untuk kedepannya, semoga selalu sukses untuk PDDI Bali dan selalu bisa berkontribusi untuk negara kita tercinta, Republik Indonesia tentunya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan.
Dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan podcast kita hari ini bersama Ketua PDDI Bali. Dan sampai jumpa lagi nanti dalam podcast berikutnya. Dan untuk seluruh pemirsa jangan lupa untuk rajin donor darah, di mana kita bisa meningkatkan kesehatan dan juga membantu masyarakat sekitar tentunya. Dan saya tutup dengan Paramesanti, Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih.